Mereka selalu berpikir anak-anak aman di depan layar. Mereka tertawa, menikmati kartun favoritnya. Tapi apakah kita benar-benar tahu apa yang mereka lihat? Ada sesuatu yang terselip di balik warna-warna itu. Sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat. Mereka tidak sadar, tapi otak mereka menyimpan semuanya. Awalnya aku nggak terlalu peduli, hanya sekedar lewat di beranda YouTube. Video animasi kecil dengan karakter sederhana berwarna-warni, bergoyang dengan musik yang catchy. Anak-anak di sekitar juga mulai sering menyebut namanya, Sprunky atau Sprunky. Lalu semakin hari semakin banyak. Saat aku scroll YouTube, konten tentang Sprunky ada di mana-mana. Ada video remix, animasi buatan fans, sampai reaksi dari orang-orang yang tertawa melihat kelucuannya. Lalu suatu hari, aku melihat sesuatu yang berbeda. Thumbnail Sprunky, tapi mengapa seperti ini? Matanya berdarah-darah. Tulang rusuk mencuat dari tubuhnya. Senyumnya bukan lagi ceria, tapi menyeringai dengan wajah yang separuh hancur. Tengkoraknya terlihat dari balik kulit yang robek. Aku klik videonya, dan dalam hitungan detik, perasaan itu muncul. Ada yang salah dengan ini. Semua ini bermula dari sebuah game bernama Incredibox, sebuah permainan interaktif yang memungkinkan kita menciptakan musik dengan kombinasi suara yang unik dan animasi karakter yang ekspresif. Game ini menjadi sangat populer karena tampilannya yang simple, animasi yang keren, dan tentunya musik yang adiktif. Anak-anak menyukainya karena mereka bisa bereksperimen dengan suara dan menciptakan lagu mereka sendiri. Tapi seperti banyak game lain, komunitas kreatif mulai bereksperimen dengan modifikasi. Mereka mengubah tampilan karakter, menambahkan elemen baru, bahkan mengubah gaya musiknya. Dari sinilah Sprunky lahir. Sprunky tampak seperti kartun yang penuh warna, musik yang menyenangkan, dan karakter-karakter unik yang menghibur. Anak-anak menikmatinya sebagai tontonan ringan atau bahkan sebagai inspirasi untuk bermain Incredibox. Namun, semua berubah ketika satu mode tertentu masuk ke dalam permainan. Mode Black, sebuah tambahan yang bisa dimasukkan ke dalam karakter Incredibox, mengubah suasana ceria menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Begitu mode ini diaktifkan, tampilan karakter berubah drastis. Warna-warna cerah memudar, digantikan oleh nuansa gelap dan menyeramkan. Musik yang sebelumnya enak didengar berubah menjadi nada yang lebih berat, seakan-akan membawa aura mencekam. Tapi bukan hanya suasananya yang berubah. Beberapa adegan mulai menunjukkan visual yang lebih sadis. Karakter-karakter yang sebelumnya hanya berjoget riang, kini tampak mengalami kejadian mengerikan. Dari ekspresi wajah yang hampa, gerakan yang lebih agresif, hingga efek-efek darah yang mulai muncul. Ini bukan lagi tontonan yang hanya sekedar lucu dan kreatif. Ini sudah masuk ke ranah disturbing. Saat kita melihat lebih dalam ke dalam dunia Sprunky, kita mulai menyadari bahwa ini bukan sekedar kartun biasa. Ada sesuatu yang aneh tentang cara mod ini menampilkan kekerasan dengan cara yang terselubung. Dalam versi mod ini, karakter-karakter Sprunky ditampilkan seperti habis mengalami kecelakaan mengerikan.
Wajah mereka bisa berubah secara drastis dalam sekejap. Mata berdarah yang keluar dari rongga matanya, tubuh yang terbelah, hingga tulang rusuk yang keluar dari tubuh lengkap dengan efek warna darah. Selain sisi kekerasan, sekarang sudah banyak YouTuber serta penggemar Sprangki yang membuat dalam berbagai bentuk animasi demi sebuah like dan subscribe yang tidak layak ditonton anak-anak. Salah satunya mereka menyelipkan unsur seksual yang sangat vulgar dikemas dalam bentuk animasi Sprangki. YouTube mempermudah akses ke konten seperti ini. Bahkan dalam beberapa kasus video-video ini muncul di rekomendasi tanpa filter yang cukup ketat. Tapi yang lebih mengerikan bukan hanya tampilan kartunnya, tapi dampaknya terhadap anak-anak yang menonton. Anak-anak lebih rentan terhadap konten subliminal, yaitu pesan atau rangsangan yang disampaikan di bawah ambang kesadaran seseorang. Pesan ini diterima oleh otak tanpa disadari secara sadar. Konten subliminal dapat berupa iklan, video, atau desain konten. Apa dampaknya? Mimpi buruk berulang, peningkatan kecemasan dan ketakutan tanpa sebab yang jelas, perubahan perilaku, seperti menjadi lebih agresif atau lebih tertutup. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi keyakinan konsumen atau penonton tanpa disadari. Mereka mungkin tidak langsung sadar dengan apa yang mereka lihat, tapi otak mereka menyimpan gambar-gambar itu dalam bawah sadarnya. Apakah kita benar-benar tahu apa yang sedang dikonsumsi anak-anak kita? Di satu sisi, Sprangki hanyalah sebuah mod dari game musik terkenal. Tapi di sisi lain, ini adalah contoh bagaimana internet bisa menyajikan konten yang tidak pantas dengan cara yang tidak disadari. Banyak orang tua yang mungkin tidak sadar bahwa anak-anak mereka terekspos pada visual yang mengganggu, suara yang menciptakan kecemasan, dan elemen yang bisa mempengaruhi psikologis mereka. Pertanyaannya adalah, apakah ini hanya teori konspirasi belaka? Ataukah ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang kita abaikan? Kalau kamu merasa video ini membuka mata kamu tentang sisi gelap di balik kartun yang terlihat polos, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share untuk membantu channel ini bisa lebih berkembang dan menyajikan konten-konten yang berkualitas dan memberikan kesadaran terhadap seluruh orang tua yang sudah memiliki anaknya dalam menonton YouTube. Bisa jadi ada banyak orang tua juga di sana yang masih belum sadar, dan kita bisa membantu mereka sebelum terlambat.